Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang menerapkan konfigurasi dan pengujian VLAN atau Virtual Local Area Network. Materi ini ada di mata pelajaran Teknik Komputer dan Jaringan di fase F di kelas 11 ya. Elemennya itu adalah pemasangan dan konfigurasi perangkat jaringan. Nah, di materi kali ini kita akan fokus pada konfigurasi dan pengujian VLAN. Nah, apa sih VLAN itu? VLAN itu merupakan sebuah teknologi jaringan komputer yang tujuannya untuk memisahkan lalu lintas jaringan dari sebuah jaringan lokal secara logis ya. Kata kuncinya adalah memisahkan lalu lintas jaringan dan logis gitu ya. Logis ini maksudnya bukan secara fisik ya, tapi secara pengaturan dari sisi layer tiganya atau di sisi switch manageable bisa, dari sisi routernya juga bisa gitu ya. Untuk menghubungkan perangkat jaringan seperti PC, router dan switch itu dibutuhkan sebuah hubungan atau link. Nah, di VLAN linknya ini ada dua. Ada namanya access link, kemudian ada trunk link atau biasa juga disebut access port atau trunk port. Di access link itu menghubungkan perangkat seperti router atau switch kepada end device-nya atau perangkat seperti komputer, laptop, HP gitu ya. Kemudian juga ada namanya trunk link atau trunk port. Trunk port ini menghubungkan antar sesama switch, sesama router, atau router ke switch gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan fokus pada access link ya. Di video ini kita akan membahas sebuah job sheet ya, sebuah job sheet dengan materi VLAN access link gitu ya. Di sini sudah ada topologi dari sebuah jaringan sederhana. Di sini ada 4 buah PC, kemudian ada satu buah switch di tengahnya. Switch ini adalah switch manageable yang bisa nanti kita lakukan konfigurasi VLAN di dalamnya. Nah, kali ini kita akan praktek menggunakan Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita buka Cisco Packet Tracer dan kita akan buat topologi seperti gambar yang sudah disediakan ya. Di topologi di Cisco Packet Tracer silahkan masukkan sebuah switch, kemudian 4 buah end device PC gitu ya. Nah, kemudian PC-PC ini terhubung ke switch. Oke, topologinya sudah sesuai dengan yang diberikan di job sheet gitu ya. Sekarang langkah kedua, settinglah IP dari semua PC dengan ketentuan kita sudah dikasih alokasi IP 192.168.1. Untuk PC 0 itu 1.1, PC 1 itu 1.2 sampai PC 3 itu 1.4. Untuk VLAN name-nya ini kita skip dulu karena yang kita setting di PC itu hanya IP address-nya. Karena ini kelas C, maka subnet-nya adalah nanti 255.255.255.0. Oke, kita coba masukkan IP-nya di PC. Untuk PC 0 itu IP-nya 192.168.1.1. Tekan tombol tab, otomatis subnet masknya 255.255.255.0. Oke, untuk PC 1 kita setting juga IP-nya 192.168.1.2. Selanjutnya di PC 2 kita setting juga IP-nya 192.168.1.3. Di PC 3 kita setting IP-nya 192.168.1.4. Oke. Nah, setelah kita config, lanjut kita
kita langkah ketiga. Sebelum dilakukan konfigurasi VLAN, semua PC dapat melakukan komunikasi satu sama lain. Nah, di job sheet itu dijelaskan, diberikan sebuah gambar. Ini contoh pengiriman paket ya, komunikasi antar PC 0, destinasinya PC 1, 2, dan 3. Kita coba. Harusnya dari PC 0 bisa berkomunikasi dengan PC 1. Statusnya sukses. Dari PC 0 ke PC 2 juga sukses, dari PC 0 ke PC 3 juga sukses. Oke, kita coba dari sisi berlawanan. PC 2 ke PC 0 sukses, PC 2 ke PC 1 juga sukses, PC 2 ke PC 3 itu juga sukses ya. Jadi topologi ini semuanya sudah saling terhubung. Dari topologi ini semua PC-nya sudah bisa saling berkomunikasi. Oke, selanjutnya kita akan mulai melakukan konfigurasi VLAN pada switchnya. Oke, langkah keempat, bukalah terminal CLI pada switch dan masuklah dengan global configuration terminal. Nah, jadi kita masuk dulu ke switchnya, buka switchnya, kemudian diakses menu CLI-nya, tab CLI, kemudian kita masuk ke dalam configuration terminal. Caranya ketik enable, kemudian ketikkan perintah configure terminal. Oke, ini tandanya kita sudah masuk ke dalam configuration terminal. Oke, selanjutnya di langkah kelima kita akan membuat nama VLAN sesuai dengan yang diberikan di atas tadi ya. Ada VLAN TKJ dan VLAN DKV. Nah, dari konfigurasi yang dicontohkan di job sheet itu kita bisa tahu VLAN TKJ itu memiliki VLAN ID 2. VLAN DKV memiliki VLAN ID-nya 3 ya. VLAN ID 2 itu ada untuk TKJ, VLAN ID 3 untuk DKV. Ini penamaannya saja biar nanti kita bisa mengingat ya. Kita setting dulu VLAN-nya. Caranya ketik perintah VLAN, kemudian diikuti dengan ID VLAN-nya. Kita ikuti sesuai job sheet. VLAN ID-nya yang pertama adalah VLAN ID 2. Kemudian kita kasih nama VLAN ID 2 itu adalah TKJ. Oke, kemudian VLAN ID 3 itu kita berikan nama DKV. Langkah kelima sudah selesai. Kemudian langkah keenam. Langkah keenam itu kita melakukan konfigurasi untuk interface dari switchnya agar masuk kepada keanggotaan VLAN TKJ. Nah, caranya ketikkan perintah interface, kemudian portnya, kemudian ketikkan perintah switch port. Kita berikan port tersebut mode akses ya, seperti VLAN tadi kan ada dua link ya, ada akses link dan ada trunk link. Nah, untuk fast Ethernet 01 karena kita mau memasukkan ke dalam keanggotaan VLAN TKJ, maka modenya harus mode akses gitu ya. Kemudian diikuti dengan aksesnya ke VLAN berapa ya, VLAN berapa. Kemudian VLAN ID-nya ya, VLAN ID. Karena kita mau masukkan fast Ethernet 1 itu ke VLAN TKJ, kita harus ingat VLAN TKJ itu ID-nya berapa? ID-nya 2. Jadi di sini kita masukkan ID 2. Oke. Kita langsung masuk ke paket tracernya. Kita ketikkan interface. Kita mau masuk ke fast Ethernet yang 01 dulu. Oke, masuk ke fase Ethernet 01 PC 0 ini ya. Kita berikan port fase Ethernet 01 itu mode akses. Oke, kemudian kita tentukan VLAN-nya VLAN berapa. Aksesnya VLAN dengan ID 2 karena
karena ID 2 itu adalah TKJ. Oke, sekarang fast Ethernet 01 itu sudah diberikan mode akses atau akses link kepada VLAN TKJ atau VLAN ID 2. Selanjutnya langkah ke-7, lakukan hal yang sama pada interface 02 ya. Kita lakukan hal yang sama, kita masuk ke interface fast Ethernet 02, kemudian ada kesalahan fast Ethernet, ini case sensitif ya, dan juga perintahnya harus benar, fast Ethernet 02. Kemudian kita masukkan switch port mode akses, kemudian switch port aksesnya VLAN 2 juga sama ya, ke VLAN TKJ. Oke, langkah ke-7 sudah selesai. Lanjut ke langkah ke-8, lakukan hal yang sama hingga PC2 dan PC3 menjadi keanggotaan VLAN DKV. Nah, VLAN DKV itu ID-nya adalah 3 ya. Sementara PC2 dan PC3 terhubung ke port 03 dan 04. Kita langsung eksekusi perintahnya. Interface fast Ethernet 03. Kita pastikan di topologi kita PC2 dan PC3 adalah fast Ethernet 03 dan 04. Oke, switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 3. Kenapa? Karena DKV ID VLAN-nya adalah 3. Selanjutnya interface fast Ethernet 04. Fast Ethernet 04, switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 3. Nah, di sini sudah kita lakukan konfigurasi untuk semua port ya, semua port yang terhubung ke PC sudah kita lakukan konfigurasi VLAN ya. Untuk melihat hasil dari konfigurasi VLAN kita, keanggotaan VLAN-nya port berapa saja dan nama-nama VLAN-nya apa, kita bisa perintahkan si switch-nya untuk memperlihatkan kita ya. Caranya ketikkan syntax show VLAN brief. Kita bisa keluar dulu dengan exit, atau kita juga bisa langsung do show, perintahnya show VLAN brief, tambahkan kata-kata do di depannya. Nah, ini adalah VLAN-nya. Ini adalah konfigurasi VLAN yang sudah kita lakukan. VLAN ID 1 itu default, VLAN ID 2 itu dengan nama TKJ, anggotanya adalah fast Ethernet 01 dan fast Ethernet 02. Kemudian VLAN ID 3 namanya adalah DKV, kemudian portnya adalah 03 dan 04. Lalu kita harus memeriksa nih, kita harus menguji VLAN-nya berhasil dikonfigurasi atau tidak. Caranya kita bisa kirimkan paket ya, sama seperti langkah tadi. Kita bisa coba kirimkan paket dari PC 0 ke PC 1. Ini harusnya sukses. Kemudian dari PC 0 ke PC 2 harusnya fail ya. Dari PC 0 ke PC 3 harusnya fail juga. Oke. Kita coba sebaliknya, dari PC 2 ke PC 0 harusnya fail, PC 2 ke PC 1 harusnya fail juga, PC 2 ke PC 3 harusnya sukses. Nah, oke, berarti konfigurasi VLAN kita sudah berhasil. Untuk PC 0 dan PC 1 itu berada dalam VLAN TKJ, kemudian PC 2 dan PC 3 itu berada dalam VLAN DKV. Oke, nanti silakan diisi tabel percobaannya, bagaimana hasilnya, hasil pengiriman paket atau pingnya berhasil atau tidak. Nanti diisi
terisi dengan sukses atau fail. Nah, kemudian untuk latihan kita diberikan satu skema lagi nih, dengan menggunakan IP address kelas C 192.168 titik nomor absen kemudian titik 0/24 ya, kelas C ya. Desainlah jaringan VLAN dengan ketentuan berikut. VLAN ID-nya ada 20, 30 dan 40. Kemudian VLAN name-nya ada nama panggilan, nama mama dan nama papanya ya. Kemudian untuk portnya, port VLAN ID 20 dengan VLAN name-nya nama panggilan itu ada port 1 dan port 2. Sementara VLAN 30 ada port 3 dan 4, port 40 ada port 5 dan port 6. Nah, ini berarti ada 6 PC, ada 6 end device-nya. Ada 6 kali kita mengkonfigurasi switch portnya sebagai access link. Kemudian buatlah tabel percobaannya. Nah, tabel percobaannya seperti yang di atas ini. Berarti ada 6 PC, kemudian komputer asalnya misalnya PC 0, berarti komputer tujuannya ada 5 ya. PC 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Itu saja video kali ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.